Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki Jabir Ma'ruf dari bernim A12 2023071101. Analisis korelasi untuk menguji hubungan antar variabel. Kuatnya hubungan atau koefisien korelasi R. Nilai min 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Pola hubungan pada diagram scatter. Gambar 1 menunjukkan hubungan positif jika X naik, maka Y juga naik, dan jika X turun, maka Y juga turun. Gambar kedua menunjukkan tentang hubungan negatif jika X naik, maka Y akan turun, dan jika X turun, maka Y akan naik. Gambar ketiga menunjukkan tidak ada hubungan antara X dan Y. Interpretasi nilai R. Interval nilai R 0 sama dengan kurang dari sama dengan R kurang dari 0,2. Tingkat hubungan sangat rendah. 0,2 kurang dari sama dengan R kurang dari 0,4. Tingkat hubungan rendah. 0,4 kurang dari sama dengan R kurang dari 0,6. Tingkat hubungan sedang. 0,6 kurang dari sama dengan R kurang dari 0,8. Tingkat hubungan kuat. Dan 0,8 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Tingkat hubungannya sangat kuat. Koefisien determinasi R kuadrat merupakan koefisien penentu. Artinya kuatnya hubungan variabel Y ditentukan oleh variabel X sebesar R kuadrat. Koefisien determinasi R kuadrat. R kuadrat sama dengan variabilitas variabel bergantung yang diakibatkan oleh variabel bebas X bernilai antara 0 sampai dengan 1. R kuadrat sama dengan 0 artinya prediktor X tidak mempengaruhi variabilitas Y. R kuadrat sama dengan 1 artinya variabilitas Y seluruhnya diakibatkan oleh prediktor X. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Esa. Diperkenalkan sama saya Maisa Kusuma Putra, melanjutkan penjelasan dari Saki. Koefisien korelasi linear. Koefisien korelasi linear R berfungsi untuk mengetahui hubungan perilaku data dalam suatu gugus data variabel dengan perilaku data pada gugus data variabel lainnya, misal gugus dan data X dan Y. Sifat data berpasangan banyak data pada kedua variabel sama. Nilai koefisien korelasi linear dihitung menggunakan rumus n sigma x y dikurangi sigma x dikali sigma y per n sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan kali n sigma y kuadrat dikurangi sigma y dikuadratkan. Koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi yang mungkin terjadi ada dalam batasan min 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Nilai koefisien korelasi tersebut terbagi menjadi 3 kategori. 1 koreksi hubungan positif, 0 kurang dari R dan kurang dari sama dengan 1. 2 tidak berkorelasi, tidak berhubungan, R sama dengan 0. 3 korelasi hubungan negatif, min 1 kurang dari sama dengan R kurang dari 0. Koefisien korelasi. Arti dari nilai koefisien korelasi masing-masing kategori. 1 korelasi hubungan positif, semakin tinggi nilai X maka semakin tinggi pula nilai Y. Atau sebaliknya, semakin rendah nilai X maka akan semakin rendah pula nilai Y. Contoh kasus biaya promosi dan pendapatan perusahaan. Tidak berkorelasi, tidak berhubungan. Perubahan nilai naik turun yang terjadi pada X tidak mengakibatkan perubahan nilai naik turun pada Y. Contoh kasus tinggi badan dan gaji karyawan. 3 korelasi hubungan negatif, semakin rendah nilai X maka akan semakin tinggi nilai Y, atau sebaliknya, semakin tinggi nilai X akan semakin rendah nilai Y. Contoh kasus usia mobil bekas dan harga jualnya. Contoh kasus, hitung dan tafsirkan koefisien korelasi bagi data berikut ini. X tinggi yaitu 12, 10, 14, 11, 12, dan 9. Y bobot yaitu 18, 17, 23, 19, 20, 15. Jawab.
Untuk mempermudah terlebih dahulu dilakukan perhitungan beberapa notasi penjumlahan sigma yang diperlukan dalam rumus perhitungan tersebut dilakukan membentuk sebuah tabel sebagai berikut. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Evan Adila Maisanjaya. Saya di sini adalah Evan Adila Mesanjaya. Saya akan menjelaskan tentang koefisien korelasi. Contoh kasus, hitung tafsiran koefisien korelasi bagi data berikut. Yang pertama, X di sini adalah tinggi dan Y di sini ada bobot. Untuk mempermudah terlebih dahulu dilakukan perhitungan beberapa notasi penjumlahan atau sigma yang diperlukan dalam rumus. Perhitungan tersebut dilakukan membentuk sebuah tabel sebagai berikut. Contoh kasus lanjutan. Di sini ada tabel X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Dengan jumlah sigma X-nya 68, sigma Y-nya 112, sigma X kuadratnya 786, dan sigma Y kuadratnya 2128, sigma XY-nya 1292. Contoh kasus lanjutan. Dengan demikian, N-nya di sini adalah 6 dan sigma XY-nya adalah 1292 dikurangi sigma XY-nya adalah 68 dikali sigma Y-nya adalah 112 per akar N-nya 6, sigma X kuadratnya 786 dikurangi sigma X 68 di pangkat 2 dikali N-nya sama dengan 6 dikali sigma Y kuadrat yaitu 2128 dikurangi sigma Y 112 dipangkatkan 2. Hasilnya di sini adalah 0,947. Koefisien korelasi sebesar 0,947 menunjukkan adanya hubungan linear positif yang sangat baik antara X dan Y. Semakin tinggi ukuran tinggi badan, maka akan semakin berat ukuran bobot badannya. Atau semakin rendah ukuran tinggi badan, maka akan semakin ringan ukuran bobot badannya. Hubungan linear lebih dari dua variabel. Yang pertama di sini adalah pada hubungan linear lebih dari dua variabel ini, perubahan suatu variabel dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel lain. Secara fungsional, Y sama dengan F X1, X2, X3 sampai Xk. Atau dalam persamaan matematis ditulis Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, X2 plus B3, X3 plus sampai seterusnya hingga BK ke XK. Korelasi linear berganda dengan rumus RY12 sama dengan akar R kuadrat Y1 plus R2Y2 dikurangi 2RY1 RY2 RY12 per 1 dikurangi R kuadrat Y12. Yang kedua RY1 sama dengan N sigma X1 Y dikurangi sigma Y dikalikan sigma X1 di per akar N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dikali N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma dikurangi X1 dikuadratkan. Yang selanjutnya rumus RY2 sama dengan N sigma X2 2Y dikurangi sigma Y dikali sigma X2 per akar N sigma Y kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma 2 dikuadratkan dikurangi dikurangi X2 dikuadratkan. R12 sama dengan N sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X kuadrat per akar N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X dikurangi sigma X1 dikuadratkan dikali N sigma X2 dikuadratkan kurang sigma X2 dikuadratkan. Koefisien determinasi jika koefisien korelasi berganda dikuadratkan diperoleh koefisien determinasi berganda yang disimbolkan dengan R kuadrat. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X
yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Terhadap naik turunnya atau variabel perubahan, yaitu variabel Y. Jika nilai koefisien determinasi dikalikan 100%, diperoleh persentase sumbangan variabel X terhadap naik turunnya atau variabel perubahan, yaitu variabel Y. Perkenalkan, nama saya Husni Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh persen rubah nilai X terhadap rubah nilai Y. Dihitung menggunakan rumus koefisien determinasi sama dengan R kuadrat kali 100. Contoh kasus, apabila korelasi antara biaya promosi yang dikeluarkan X dengan pendapatan yang diterima perusahaan yaitu Y sebesar R sama dengan 0,95, tentukan koefisien determinasinya dan jelaskan. Jawabannya yaitu koefisien determinasi sama dengan R kuadrat kali 100% sama dengan 0,95 kuadrat kali 100% sama dengan 0,9025 kali 100% sama dengan yaitu 90,25%. Artinya tingkat pengaruh perubahan biaya promosi yang dikeluarkan terhadap perubahan pendapatan yang diterima perusahaan adalah sebesar 90,25%. Sisanya sebesar 9,75% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan data contoh soal sebelumnya, tentukan 1. Berdasarkan data contoh soal sebelumnya, tentukan 1 nilai koefisien determinasi R kuadrat, 2 jelaskan apa maknanya. Penyelesaiannya yaitu RY12 sama dengan 0,986, RY12 kuadrat sama dengan 0,9686 kuadrat kali 100%, RY12 kuadrat sama dengan 0,9381 kali 100%, RY12 kuadrat sama dengan 93,81%. 2. Nilai koefisien R kuadrat nilai koefisien RY12 kuadrat sama dengan 98,81 atau 93,81%, memberi makna bahwa naik turunnya variasi pengeluaran Y disebabkan oleh pendapatan X1 dan jumlah keluarga X2 sebesar 93,81%, sedangkan sisanya sebesar 6,19% disebabkan oleh faktor-faktor lainnya yang juga turut mempengaruhi pengeluaran Y tetapi tidak dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear berganda. Untuk korelasi linear berganda yang melibatkan dua prediktor X1 dan X2, maka rumus koefisiensi determinasinya R2 dituliskan sebagai berikut. RY12 kuadrat sama dengan RY1 kuadrat plus RY2 kuadrat dikurangi 2 RY1, RY2, RY12 per 1 min RY12 kuadrat. Lalu RY12 kuadrat sama dengan 0,92 kuadrat plus 0,42 kuadrat dikurangi 2 kali 0,92 kali 0,42 kali 0,13 per 1 kurangi 0,13 kuadrat. Lalu RY12 kuadrat sama dengan 0,9223 per 0,9831. Selanjutnya RY12 kuadrat sama dengan 0,9381 dibulatkan menjadi 0,94. Saya Surya Darmawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada sebuah soal, yaitu ada data nilai ulangan harian diibaratkan menjadi X dan ulangan semester yang diibaratkan menjadi Y dari 10 siswa. Carilah korelasinya. Di sini pada data X terdapat nilai ulangan harian siswa yaitu 5, 7, 6, 8, 7, 8, 6, 7, 5, dan 8. Pada data Y yaitu 7, 8, 8, 7, 9,
87979. Lalu ada rumus penyelesaiannya, yaitu R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Penyelesaiannya yaitu di sini pertama-tama dibuatkan sebuah tabel yang berisi data X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. XY merupakan hasil perkalian dari X dikali Y. Data X kuadrat merupakan hasil dari data X yang dikuadratkan. Dan data Y yaitu hasil dari data Y yang dikuadratkan. Di sini ada sigma dari masing-masing data, yaitu sigma X sama dengan 67, sigma Y sama dengan 78, sigma XY sama dengan 534, sigma X kuadrat sama dengan 461, dan sigma Y kuadrat sama dengan 571. Ini ada penyelesaiannya, yaitu menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Di sini memasukkan datanya, yaitu R sama dengan 10,534 dikurangi 67 dikali 78 per akar 10,461 dikurangi 67 kuadrat dikali 10,571 dikurangi 78 kuadrat. Kemudian ada R sama dengan 5,340 dikurangi 5,226 per akar 4610 dikurangi 4489 dikali 5710 dikurangi 6084. Lalu R sama dengan 114 per akar 121 dikali 126. Lalu R sama dengan 114 per akar 15246, dan lalu R sama dengan 114 per 123,49. Hasilnya yaitu R sama dengan 0,92. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang sempurna, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.